Mungkin highlightnya pertanyaannya, apakah saya memiliki saham perusahaan tambang? Ya, saya memiliki saham. Kepemimpinan seringkali diuji oleh persimpangan antara kepentingan pribadi dan kewajiban publik. Dalam tayangan ini, kita belajar pentingnya transparansi seorang pejabat negara dalam menghadapi tudingan konflik kepentingan. Objektivitas tetap menjadi kunci utama, di mana data harus berbicara lebih keras daripada sekadar dugaan, demi keadilan bagi masyarakat kecil dan kelestarian lingkungan. Gubernur Maluku Utara yang memiliki perusahaan tambang di daerahnya dituding oleh Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM menggunakan kekuasaannya untuk melindungi tambang dan membiarkan konflik kepentingan antara dirinya sebagai pembuat kebijakan sekaligus pemilik perusahaan tambang. Sebelumnya saya memberikan apresiasi kepada teman-teman di JATAM maupun di NGO lainnya yang sudah memberikan tudingan, kecaman, tapi saya menganggap itu sebagai suatu masukan yang positif. Saya mengucapkan terima kasih atas kritik yang sudah diberikan kepada saya. Untuk diketahui, mungkin highlightnya pertanyaannya, apakah saya memiliki saham perusahaan tambang? Ya, saya memiliki saham. Dan itu ada di LHKPN kan? Dan itu ada Anda di terbuka LHKPN. Saya terbuka. Dan jika bisa melihat itu bukan baru saya laporkan di tahun 2025 atau 2024, sudah saya laporkan beberapa tahun sebelumnya. Dan saya selalu transparan tentang apa yang kami miliki. Bu Shirley itu memiliki perusahaan tambang. Ya. 5 tambang. Untuk 5 atau ada lebih lagi? 5 untuk nikel. Untuk satu daerah Maluku Utara, dan Bu Shirley adalah kepala daerah di Maluku Utara. Bagaimana seorang pembuat kebijakan bisa juga menjadi konglomerat industri tambang di satu daerah? Bagaimana seorang Gubernur Shirley bisa menjawab tudingan bahwa Anda bukan sedang menjalankan oligarki? Pertama, apa yang saya miliki itu jauh sebelum saya bahkan mencalonkan diri untuk menjadi gubernur. Tahunnya itu mulai dari 2018, 2020, bahkan ketika saya memiliki, ini kan aset keluarga ya. Semua dari suami? Dari suami. Semua sudah ada, bahkan jauh sebelum kita memutuskan atau almarhum memutuskan untuk maju sebagai gubernur. Dan yang kedua adalah saya sudah mengecek secara undang-undang dan berkonsultasi dengan para ahli hukum bahwa tidak ada undang-undang yang melarang pejabat publik untuk memiliki usaha, izin. Apalagi yang sudah didapat jauh sebelum menjabat. Jadi saya merasa sebagai warga negara Indonesia, saya tidak melanggar undang-undang yang ada saat ini. Undang-undang menyebutkan bahwa pejabat publik tidak boleh menjadi bagian dari pengurus perusahaan. Ya, tidak boleh menjadi pengurus. Oleh karena itu, sebelum saya dilantik, saya sudah melepaskan kepengurusan saya yang aktif di semua PT yang saya miliki. Saat ini, ya, saya adalah pemegang saham pasif. Jadi saya tidak terlibat dalam rapat direksi, pengambilan keputusan, bahkan seluruh operasionalnya sudah kita serahkan kepada profesional. Memang undang-undang itu menyeratkan, ada undang-undang administrasi, pemerintahan daerah, itu mensyaratkan bahwa pejabat publik tidak ikut serta dalam manajemen, istilahnya begitu, atau pembuat kebijakan. Ya. Tetapi kan ini perusahaannya gubernur. Secara gubernur kita tidak memiliki kewenangan langsung, tetapi benar jika ada pelanggaran kerusakan lingkungan adalah menjadi tanggung jawab saya sebagai gubernur untuk mengirimkan surat kepada kementerian. Dan jika itu terjadi di perusahaan yang saya juga pemegang sahamnya, saya akan melakukannya secara berlaku sama untuk semua. Mau perusahaan saya, perusahaan orang lain, siapapun yang melanggar kerusakan lingkungan, saya akan bersurat kepada kementerian untuk mengirim inspektorat untuk mengeceknya. Mungkin klise lah ya, orang mungkin tidak akan percaya, tapi logikanya begini, saya memiliki semua, memiliki sense atas pertanyaan saya selanjutnya. Ya, I know, like teorinya kayak, why should I bother become governor when I can
sembunyi dan orang tidak tahu yang aku miliki. Ini kan saya menjadi pejabat publik. It means I have to declare everything. And semua yang mereka lihat sekarang itu bukan baru ada di LHKPN. LHKPN itu sudah ada lama, data-data saham ini sudah ada lama. Saya menyadari dengan penuh ketika saya menjadi gubernur hal ini akan diangkat. Saya tahu konsekuensi itu. Tapi saya tetap melangkah, saya transparan, I declare everything. Kalau emang saya niatnya jelek, I won't declare everything. 100 hari Bu Shirley menurut Jatam adalah kriminalisasi warga dan kerusakan ekologis. Apakah Bu Shirley mau menerima ini? Bahwa ada warga yang kemudian ditahan oleh pihak aparat keamanan karena berselisih dengan pihak swasta, aparat, itu ya benar. Dan kemudian ada masyarakat yang ditahan dan kemudian lanjut sampai ke pengadilan dan dijatuhkan hukuman dan harus ditahan di penjara, ya itu benar. Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah berkomunikasi dengan pihak Kapolda, Kajati, pengadilan untuk mencari solusi terbaik buat mereka. Posisi sekarang mereka total ada 11 orang. Sebagai seorang ibu, sedih melihat warga saya kemudian ditahan karena memperjuangkan tanah adat yang menurut mereka itu adalah haknya mereka. Apa yang Ibu lakukan? Ya, saya berkomunikasi ke aparat hukum untuk memberikan hukuman ringan yang bisa dilakukan tanpa melanggar aturan hukum. Ini kan negara hukum, ada hukum-hukum yang harus memang dijalankan. Faktanya hari ini dari 9 sudah keluar. Kalau nggak salah 2 atau 3 itu masih ditahan. Dan info terakhir mungkin harusnya dalam waktu dekat pun semuanya akan keluar. Saya menyadari penuh ketika Menteri ATR datang, ketika ada pertemuan berbahasan dengan GTRA di Kementerian ATR, saya selalu mengatakan bahwa Maluku Utara ini perlu lebih banyak legalitas tanah adat, sehingga tidak selalu konflik antara masyarakat adat dengan pemilik tambang. Masyarakat adat hidup puluhan tahun di tanah yang menurut mereka itu milik mereka, tetapi tidak ada legalitasnya. Negara ini kan negara hukum, tidak bisa hanya katanya. Di Kementerian ATR karena itu tidak sah menjadi tanah adat dan itu adalah kawasan hutan, sehingga ketika perizinan diberikan lewat pusat menjadi tiba-tiba ada izin IUP diberikan kepada perusahaan swasta. Padahal itu sejak awal milik tanah adat. Ya, secara aturan yang berlaku itu dibenarkan. Untuk kemudian itu Digunakan oleh negara. digunakan oleh swasta yang diberikan izin oleh pusat. Ya. Dan kemudian masyarakat adat marah minta ganti rugi, itu juga wajar dipahami, saya memahami itu. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang gubernur Shirley? Saat ini yang bisa dilakukan dan sudah dilakukan memediasi. Jadi beberapa kali kita memediasi, ada Pak Kapolda, kita dari Pemprov, dari Pemkab, dari swasta, dari masyarakat duduk bersama untuk ganti rugi lahan, ganti rugi pohon. Beberapa kabupaten kota sudah punya peraturan kabupatennya, daerah yang mengatur tentang nilai per pohon yang harus diganti rugi. Ada yang cocok, ada yang tidak cocok, ada yang bisa diselesaikan dengan mediasi, ada yang kemudian ribut di lapangan. Setiap bulan ada banyak.